Di video ini saya mau jelasin tentang tanaman padi. Mungkin teman-teman petani, ya terkhusus tanaman padi, kadang itu tergiur dengan varietas yang malainya itu panjang, pokoknya yang panjang dan bagus. Kadang seperti itu. Tapi ini saya mau jelasin dan pemahamannya supaya jenengan itu tidak gagal paham. Nah, sebenarnya itu kadang itu petani itu saya sudah beli bibit yang bagus, malainya itu panjang, kelihatannya kok hasilnya kok sama aja, itu permasalahannya gimana. Mungkin ini adalah yang belum mengetahui pemahaman tanaman. Mungkin petani itu hanya tergiur dengan malai yang panjang dan bulirnya itu yang banyak. Nah, kadang petani itu yang salah kalau menurut saya itu memang bukan kok permasalahan dari segi malai yang panjang dan yang bagus. Kok hasilnya tetap sama, itu kemungkinan bisa juga. Kadang yang pertama itu dari segi jarak tanam, ada juga. Terus ada lagi penyebabnya itu dari segi nutrisi. Nah, karena apa? Kalau biasanya jenengan yang kalau tanam itu malainya yang pendek, kok nutrisinya ya diberikan seumpama ibaratnya ini dengan hitungan. Seumpama itu malainya pendek, itu diberi nutrisi ibaratnya itu nilainya ibaratnya itu 10. Nah, hasilnya bisa maksimal. Terus kalau malai yang panjang, bulirnya banyak, jenengan pemberian nutrisi juga nilainya itu juga 10. Nah, berarti itu kalau bulirnya yang panjang dan isi bijinya itu lebih banyak, yang jenengan harus pahami itu adalah pemberian nutrisi. Nilainya jangan 10, ya harus ditambahin nilainya juga paling tidak harus 15. Hitungannya seperti itu ya, kalau dipikir secara sederhana seperti itu. Karena apa? Kadang itu kalau pemberian nutrisi meskipun malainya itu panjang, bulirnya banyak, kalau nutrisi itu kurang, dia akan seperti ini. Yang ke bawah, yang ke ujung, ke tengah, ke ujung ini bisa sempurna maksimal. Terus yang biji yang ke bawah sampai pangkal ini biasanya itu berisi tapi tidak sempurna atau tidak full ibaratnya. Nah, akhirnya kalau biji tidak sempurna, tidak full, akhirnya kalau waktu pemanenan, kalau ada kipasnya, kalau ada sistem yang jalan mesin pemanen padi yang besar, dia ini akan keluar, gak ikut yang biji yang bagus. Dia itu akan ikut dengan jerami, istilahnya itu isi tidak normal atau istilahnya ikut yang kopong. Nah, akhirnya bukan kok kesalahan dari tanaman. Tanaman ini katanya itu hasilnya bagus, malainya panjang, kok hasilnya kok sama aja. Itu bukan kok permasalahan dari, mungkin itu bukan permasalahan dari bibit, mungkin itu permasalahan dari kurangnya pemahaman petani. Intinya seperti itu ya. Seumpama pokoknya yang intinya jenengan itu setiap tanaman ya, nggak cuma kok padi,
Ya seperti tanaman yang lain juga, kalau memang itu tanaman itu kok hasil bijinya, kok buahnya itu ingin semakin banyak, berarti unsur yang diberikan untuk pengisian bulir. Nah, itu kan kalau unsur pengisian bulir sudah saya review di video yang lain, biar saya itu tidak mengulang-ulang untuk pemberian soal nutrisi. Soalnya semakin banyak biji ini untuk pengisian bulir, nutrisi yang untuk pengisian bulir juga sangat banyak yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Bukan kok terus kita itu enak-enak aja, yang penting keluarnya malainya bagus, pasti hasilnya juga bagus. Nah, seperti itu. Pemahaman jadi petani ya belum tentu, karena itu setiap tanaman, setiap pembuatan biji itu dia membutuhkan nutrisi yang sangat sempurna lah, pokoknya ibaratnya seperti itu. Istilahnya itu kalau orang hamil mau itu mintanya itu ya agak aneh-aneh lah, ibaratnya seperti itu. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk petani-petani yang lain, supaya kita itu kalau pembelian bibit itu tidak saling menyalahkan. Nah, supaya kita itu bisa paham, soalnya setiap bibit itu mempunyai aturan, meskipun jarak tanam dan itu mempunyai aturan. Kadang itu petani yang penting ditanam aja, itu memang hasilnya tidak meskipun di masa vegetatif memang cepat bagus, tapi di masa generatif hasilnya akan jauh. Nah, soalnya setiap bibit mempunyai prinsip dan mempunyai jarak tanam, itu memang kalau menurut saya itu sangat perlu. Sekian dari saya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan menjadi manfaat untuk panjenengan. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain, biar bisa belajar bareng. Sekian dari saya. Salam merunduk.